Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nishirina Esi Putri dengan NIM 857379111. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari pengertian hingga fungsi dari masing-masing organ. Selamat menyaksikan! Sebelum saya memaparkan materi ini lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan energi yang dapat diserap tubuh. Sistem ini memproses makanan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pencernaan mekanik, yakni mengunyah makanan di mulut dan kontraksi lambung. Kedua, pencernaan kimiawi, yakni pemecahan molekul kompleks menggunakan enzim, bisa di mulut, lambung, dan usus halus. Selanjutnya, ada fungsi utama sistem pencernaan. Yang pertama, memecah makanan. Makanan yang kita konsumsi akan dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kedua, menyerap nutrisi. Nutrisi yang terkandung dalam makanan akan diserap oleh usus halus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Dan yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna tadi akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Nah, ini dia urutan organ sistem pencernaan manusia. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Adapun organ tambahannya seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Sekarang, ayo kita simak bagaimana mekanismenya. Mulai dari memasukkan makanan ke dalam mulut, gigi kita akan menggilingnya menjadi potongan-potongan kecil. Kita menyebut prosedur ini sebagai pencernaan mekanis. Nah, makanan yang tadi akan berjalan ke kerongkongan, lalu akan ada gerakan otot yang menyerupai gelombang. Gerakan ini sebanding dengan tindakan meremas tabung, di mana makanan atau cairan dipaksa masuk ke usus besar oleh kontraksi otot yang bergantian. Kemudian, makanan tadi akan dicerna di dalam lambung. Selain sel parietal yang menghasilkan asam lambung, ada pun sejumlah enzim lain yang penting untuk proses pencernaan. Nah, agar makanan lebih mudah diserap tubuh, enzim-enzim ini bergabung dengan asam lambung untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Setelah makanan melewati proses di lambung, makanan akan diproses di usus halus, yakni tempat proses penyerapan nutrisi berlangsung. Usus halus memiliki luas permukaan bagian dalam yang relatif besar dan merupakan organ yang panjang dan berkelok-kelok. Hal ini memungkinkan penyerapan nutrisi yang optimal. Adapun organ lain yang membantu proses pencernaan, misalnya hati, organ terbesar dalam tubuh. Fungsi utamanya adalah untuk memproduksi empedu. Lalu empedu tadi disimpan dalam kantung empedu. Kantung empedu berkontraksi saat kita menelan makanan yang berlemak, melepaskan empedu ke duodenum. Empedu akan bercampur dengan makanan di duodenum dan membantu pemecahan lemak. Ada juga organ yang terletak di belakang lambung, yaitu pankreas. Organ ini menjalankan dua fungsi, kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim dan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Nah, barulah makanan akan diproses di usus besar. Makanan yang belum dicerna secara tuntas akan mencapai usus besar setelah melewati proses pencernaan di lambung dan juga usus halus. Disinilah tahap akhir pencernaan berlangsung, terutama produksi feses dan penyerapan air. Nah, sekarang mari kita kupas tuntas organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah mulut, yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Ada juga gigi yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Lidah juga berperan mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Selanjutnya, ada kerongkongan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Nah, lambung ini berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Selanjutnya, ada usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Fungsi yang pertama, fungsi duodenum, untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Yang kedua, fungsi jejunum untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Terakhir adalah usus besar yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Ada kolon yang berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Dan juga rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.